Rio, kamu tahu nggak agen 1-2-nya siapa? Saya AKT, Pak. Oh, AKT. AK-nya mana? AK3-nya mana? Kurang tahu Bang kalau AKT 3. Kenapa? AK3 ada nggak di sini? Payah ketiganya nih. AKT, tadi kalau nggak salah saya udah info ya untuk kasih tahu AK sama BK, dikasih tahu nggak anak AK-nya? Saya udah infoin Bu, cuma nggak tahu deh belum dibales. Sudah diinfoin semua sih Bu, aku sama BK. Iya. Oke, tunggu. AK3-nya nih mana nih? BK ada BK? Ada Pak. Oke, produsen ada ya? Tunggu, saya chat dulu di grupnya. Sebentar, kita nggak mulai kalau belum lengkap nih. Ya, tunggu. Tahu saya bikin share screen dulu deh. Saya bikinkan absen online. Bentar. Di mana dia? Udah pada masuk? AK3 udah ada belum? Udah Pak. Produsennya mana? AK3A. Ya, nggak ada ya. Agennya mana? AK3A. Nggak ada juga. Payah nih AK3. Ada Pak. Ayo dong, nyaut dong. Sebentar ya Pak. Ya, jangan lambat-lambat. AK3A tuh sering banget lambat tuh. Apa? Di katanya saya dipanggil ya Pak ya, produsen. Ya, Ibrahim udah masuk belum? Saya baru masuk nih Pak. Tadi saya update Zoom soalnya Pak. Ya, oke. Tunggu. AKT 3AB, ini ada berapa kelas nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kelas ya? Produsen, ntar saya suruh kalian nanti isi ini dulu. Retailer kemarin 2 ya? Oke, tolong isi link ini. Ya, kalau sudah hadir, isikan nama panggilan manajernya ya. Kan kalian bikin struktur organisasi kan? Kemarin ada manajer accounting ya. Nah, tolong isikan nama manajer accountingnya. Yang mengisi di sini saya anggap berarti udah masuk nih.
Tunggu, saya kasih. Suara saya terdengarkan ya? Nih, saya kasih linknya, sebentar, dia lagi loading. Di room chat. Silakan dibuka. Bisa nggak? Nah, kita lihat siapa yang udah ngisi. Nih, di layar saya nih kelihatan kan? Produsen AK3A, 3AB gabung kemarin ya? Betul kan? AK3AB kan gabung, silakan tulis nama produsen manajernya siapa. Ya, terus agen 1 siapa manajernya silakan tulis. Ayo, saya tunggu 5 menit ya maksimum. Ini buat absensi kelompok nih. Silakan ditulis di situ. Yang udah nulis berarti sudah masuk. Yang nggak nulis berarti belum masuk. Bapak maaf, Suaranya kurang keras, kenapa? maaf Pak, untuk linknya Bapak bagikan bisa diakses, cuman nggak bisa diisi Pak, karena view only. Masa sih? Oh, viewer ya? Oke, oke. Coba lagi. Udah bisa belum? Bisa, Cornelius? Ya, udah. Silakan isi dulu. Ya, saya tunggu 5 menit. Terus siapkan dokumen bukti transaksinya. Ya, sama yang bagian accounting, accurate-nya di open. Kan udah punya job desk masing-masing nih. Nah, kita kan lihat kayak bertransaksi online ya. Ini udah disiapin narasi PPT-nya, udah ya. Ayo isi. Wah, produsen cepet tuh. Nah, produsen cepet. Agen 2 itu, agen 2 mana agen 2-nya kosong tuh. Ya, agen 2 baru ada AKT 3A dan 3C. AKBK-nya kosong. Ayo agen 2 mana agen 2? Karena transaksi pertama itu produsen dan agen. Waduh. Agen 2-nya terlambat, nanti barangnya keburu habis. Ya. Agen 2 mana agen 2? Wah, ketinggalan agen 2. Ayo siapa agen 2? Mana nih agen 2 nih? Ini kehadiran tanggal berapa sekarang? 1 Desember ya. Nah, sambil nunggu azan ya. Silakan diisi dulu sambil nunggu azan.
Oke ya, saya lihat udah semua masuk nih. Ibrahim, Nida, Rio, Neva, Trian, Nisa. Agen juga sudah 6 kelompok masuk ya. Agen 2 juga sudah masuk. Retailer dan retailer 2 pun juga sudah. Nah, kita lihat transaksi yang pertama. Ya, jadi nanti di sini ada kalimatnya, perintahnya apa, dan ada menitnya. Ya, berapa menit. Oke, saya stop share, kita pakai layarnya Bu Desi. Silakan Bu Desi di share screen. Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Oke, tunggu. Sudah? Oke, sudah simulasi transaksi. Next. Kita lihat. Oke, perhatikan. Kemarin kan kamu dibikin laporan keuangannya per 1 Januari 2022 ya. Sudah dimasukkan juga ke e-learning. Nah, ini narasi tanggal 3 Januari. Kita kerjakan 10 menit. Sekarang jam berapa? Ya, di jam saya itu 15.13. Oke, di stopwatch nih sama Bu Desi. Tolong dibaca beritanya, Nida. Tanggal 3 Januari 2022, untuk seluruh kelompok kecuali konsumen, lakukan pembelian aset tetap berupa kendaraan motor roda 3 untuk pengangkutan barang senilai 20 juta rupiah, dibayar tunai. Oke, stop, paham ya? Jadi seluruh kelompok silakan beli kendaraan bermotor, harganya 20 juta dibayar tunai. Silakan manajer perintahkan tuh. Kalian perlu bukti apa? Ayo. Ya, kalian perlu bukti apa? Ya, silakan manajernya perintahkan ya ke stafnya beli motor roda 3. Ya, kira-kira kalian perlu bukti transaksi ini apa? Siapa yang buat? Ya, nanti saya random minta satu kelompok tampilkan buktinya. Oke, silakan kerjakan. Silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Kalau mau telepon grup WA juga silakan. Kalau kalian jauh-jauhan. Ya, ingat perintahnya ini. Ini ngetes dulu nih, kalian nyambung nggak? Jadi kalian seolah-olah membeli motor. Ya, kalau bingung siapa nama lawan transaksinya, sebut aja PT Yamaha gitu. Ya, boleh sebut PT Yamaha atau PT apa? PT boleh kamu sebut PT Yamaha. Ya, silakan, atau PT Honda atau PT Suzuki atau PT VR ya, atau PT Roda 3, terserah. Saya bikin aja nama suppliernya itu. Kamu atur sendiri ya. Intinya roda 3 20 juta dan ini kendaraan. Siapin bukti transaksinya. Jangan lupa bagian accounting nyatetnya di mana. Ya, silakan 10 menit. Sudah dibuat oleh Bu Desi itu stopwatch-nya. Jadi 10 menit saya minta ada bukti transaksinya, ada accurate yang sudah di-input. Ya, silakan berdiskusi. Pak, izin tanya. Ya, Kemarin silakan, kelompok saya, Alisi. iya, kemarin kan kelompok saya udah bikin saya udah beli kendaraan sebelumnya, saya udah punya aset kendaraan sebelumnya. Itu perlu dihapus atau enggak ya Pak? Atau Nggak perlu dihapus, jangan. Yang udah ada jangan dihapus. Oh ya udah, berarti tambahin aja Pak. Yang udah ada jangan dihapus, biar aja. Itu kan modal awal kalian. Nah, sekarang tambah nih transaksi yang pertama. Ya, jadi ikut aja ini alurnya terus. Baik Pak, terima kasih. Oke.
Ya, jangan lupa siapkan bukti transaksinya apa. Terus yang kedua, input ke accurate-nya. Nanti saya random pilih satu kelompok, tampilin. Ya. Udah berapa menit, Bu Desi? Udah 3 menit. Sisa 7 menit lagi. Iya, memang kita sedang simulasi nih. Yes. Ayo, silakan diskusi dengan temannya ya. Ingat, manajer tugasnya apa? Nah, ini karena pembeliannya tunai, siapa yang mengerjakan, akunting pasti terkait. Tukar 37.000. Di sana. 3 menit lagi. Ayo. 3 menit. Saya mau sambil cek agen 2 M. Iqbal. Mana M. Iqbal? Sambil kita ngobrol ya. Mana M. Iqbal? Mana M. Iqbal? Kok nggak nyaut nih M. Iqbal? Iqbal? Ya, nggak nyaut. Siapa anggotanya Iqbal? BK3A. Mana kelas BK3A? Kok nggak ada orangnya BK3A? Tolong nyaut dong. Iya, Pak. Ya, Alia kelompoknya Iqbal. Alia? Bukan, Pak, tapi dari BK3. Oh iya. Iqbalnya mana Alia? Kelompok Iqbal. Siapa anggotanya Alia? Alif, Izar, Sulistio. Mana Alif? Sulistio mana? Nggak ada nih agennya. Iqbal mana Iqbal? Ih, manajernya nggak masuk. Alia lihat Iqbal nggak di sini?
Ah, kenapa jadi manajer dia? Saya search nama Iqbal nggak ada nih. Wah, ini bangkrut perusahaannya nih. Sulistio mana? Okem lagi tuh. Sulis mana? Sulistio mana? Nih, 2 kali saya panggil nggak ada orangan nih. Alia, siapa lagi grupnya tadi? Izar sama Holis, Pak. Holis ada nggak? Holis ya? Iya, Nggak ada Pak. juga, Holis. Alia? Jadi agen 1 udah masuk belum? Siapa yang nulis tadi Iqbal di situ? Saya mau nanya, siapa yang nulis nama Iqbal di situ? Kan saya bilang tadi, tulislah yang sudah hadir. Nih, siapa yang nulis ini nih? Dengar nggak? Siapa yang nulis ini tadi? Agen 2 nggak ada nih, benar. Ah, payah. Saya merahin aja ya, nggak ada yang nyaut kan? Berapa lagi Bu Desi? Yes. Udah mau habis. Bu, saya mau highlight misi ini kemana dia? Tolong BK 3A dan 3B tadi, Iqbal saya share. Jangan di-share dulu. Saya mau nyelesain masalah dulu. Saya udah ngechat di grup kelasnya itu ya. Kemana tuh? Manajernya nggak ada. Ya kan? Anggotanya juga nggak ada. Itu kemana itu? Ada yang nyaut nggak? Mana anggotanya? Oke ya, ternyata BK-nya belum muncul. Saya nggak tahu di chat di grup juga nggak ada. Alia tolong nanti si Iqbal suruh hubungi saya. Ya, ketua kelasnya BK 3A siapa? Alia? Ketua kelas BK 3A siapa? Maaf Pak, saya Pak. Alif? Saya Pak. Nggak lihat Iqbal di grup ini ya? Iqbal ternyata sedang sakit Pak. Tadi yang nulis nama Iqbal itu siapa? Iqbal dari kelompok saya Pak. Kelompok sama Alif? Iya Pak, iya Pak. Alif kenapa off cam? Maaf Pak, saya lagi nggak bisa on cam. Apa? Saya lagi nggak bisa on cam Pak. Kamera saya lagi kurang. Oh, kelompok Alif siapa lagi? Ada saya, Sulistio, Abuzar, dan Khalid Pak. Mana Sulistionya mana? Alif, jujur di Zoom ini ada berapa orang kelompok kamu yang udah masuk? Kelompok saya sebentar Pak, saya belum di part. Saya cek tadi Sulistio juga nggak ada. Ada tapi dipanggil nggak nyaut. Ya, kalau saya panggil nggak nyaut berarti nggak ada. Cuma masuk Zoom-nya aja, udah off cam, dipanggil nggak nyaut. Boleh juga di Zoom ini ada saya dan Sulistio Pak. Terus perintah saya tadi udah dikerjakan belum? Alif? Ya, di kendaraan motor ya? Ya, sudah dikerjakan? Segera Pak. Ya. Oke, sudah waktunya habis. Saya mau cek kelompok Muawana. Muawana kelas AK atau AKT atau BK?
AKT 3C, Pak. Oke, kamu apa posisinya? Ini staff ke accounting. Oke, staff accounting, retailer, agen atau produsen? Retailer, Pak. Retailer agen pertama, agen 1. Kamu agen 1. Sudah ya? Sudah dapat bukti transaksinya Muawana? Belum, Pak, masih dikerjain, Pak. Tapi Siapa pas yang keluar buat- adanya jurnal, Siapa Pak. yang Muawana? Ya. Siapa yang buat bukti transaksinya? Bukti transaksinya Ya, dibuat oleh siapa? Manajernya siapa Muawana? Panggil manajernya. manajernya Sinta, Pak. Sinta mana? Sintanya Ayo, sinyalnya Sinta. sedang tidak stabil, Pak. Oh, nggak stabil. Oke, siapa yang bikin Muawana? Bukti Yang bikin. transaksinya. Kasir apa yang buat buktinya? Kasir. Siapa kasirnya Muawana? Kasirnya Siva, Pak. Waduh, kamu satu perusahaan nggak tahu siapa kasir. Tahu, Masa mesti nyontek dulu, harus kan tahu kasirnya ini, itu. Perhatikan nih semua nih. Pemahaman akan struktur organisasi penting. Jadi begitu ada transaksi, dia langsung tahu ini tugasnya dia nih, gitu ya. Saya cek tadi Muawana siapa kasirnya, bingung dia siapa ya gitu. Silakan yang isi ke toilet. Muawana siapa tadi kasirnya, panggil. Siva, Pak. Siva Rizky. Siva Rizky mana? Pak Rizky jadikan saya host. Saya mau ini ya, saya saya pin. Kita spotlight. Siva mana? Jadi Siva, Muawana dan saya mau spotlight dulu. Siva mana Siva? Muawana mana Sivanya, kok nggak nyaut? Sebentar, Pak. Udah ngomong tapi nggak kedengaran, ntar deh, Pak. Udah, saya kok saja. Siva, nggak ada nih. Kacau nih. Ada Pak, tapi suaranya nggak keluar. Oh, Mic-nya rusak katanya. mic-nya rusak. Oh. Kalau gitu, udah jadikan saya host? Udah ya? Oke, kalau gitu kita coba. Nah, sama mana Sivanya? Tunggu ya. Siva siapa namanya? Namanya Siva Rizky, Pak. Oke, bisa tampilkan Siva. Nggak ada Siva, ada Siva Kartika, Siva Nurlita. Yang pakai H, Nursifa. Pak. SHIFH. Apa? Pakai H. SHC gitu. Siva Rizky. Iya, Siva Rizky. Oke, ini saya tampilin. Oke ya, lihat. Jadi kan karena kelasnya ramai, jadi biar seru nih. Tampilkan saya mana bukti transaksinya, Siva. Tolong di share screen. Kita cek. Sekalian kalian belajar sistem akuntansi kan ya. Apakah yang dibuat oleh agen satu ini, retailer satu ya, Muawana ya? Iya, Pak, retailer 1. Nah, apakah yang dibuat oleh retailer satu udah benar atau belum? Jadi Muawana sampai 10 menit belum terima bukti transaksi. Muawana? Ya, Pak. Maaf lagi. 10 menit sudah terima bukti transaksi belum? Sudah, Pak, bukti transaksinya. Sudah. Share screen. Muawana, mana bukti transaksinya? Baik, Pak, sebentar. Ya, share screen. Oke, lihat semua. Biar nanti yang salah bisa diperbaiki. Nah, kita cek dulu. Saya sampling. Setelah ini ada transaksi lagi antara agen dan produsen. Siap-siap ya. Bagian accounting-nya biar ke jurnal. Bagian yang lainnya bekerja. Yang lain masih berantakan, nanti dirapikan dulu. Ya. Oke, bukti kas keluar. Cek ya. BKK 01, itu nomornya ya, Muawana. Jadi nanti kalau ada transaksi lagi, jangan pakai nomor ini lagi ya. Oh, jadi kecil Muawana. Tolong fotonya dipencet. Yang terlihat oleh saya WA. Nah, ini. Kita ya bukti kas keluar pembelian kendaraan roda 3 secara tunai. Oke, 20 juta pada PT Yamaha. Oke ya. Nah, perhatikan nanti itu disetujui oleh manajer akuntansi Sinta, ada tanda tangannya Sinta di situ.
Nanti kalau sudah di jurnal oleh muawanah, silakan ditandatangan di bagiannya muawanah. Ya. Terus perhatikan, kemarin saya sudah minta kalian bikin Google Drive kan? Bikin Google Drive, bukti ini simpan di Google Drive. Ya, bikin Google Drive, bukti transaksi. Terus bikin foldernya lagi, bukti kas keluar, bukti kas masuk, invoice, misalkan gitu ya. Silakan bikin per folder. Karena nanti pun kalian kerja seperti itu. Ya, ada foldernya. Nah, silakan bukti ini upload ke Google Drive-nya. Nanti Google Drive saya minta linknya. Karena itu akan diaudit. Paham ya? Oke, jadi siapkan bukti transaksinya, masukkan ke Google Drive, nanti akan diaudit. Ya, jangan lupa kasih nama BKK001 di file name-nya. Ya, silakan bagian accounting menjurnal ini. Ya, nanti manajernya silakan periksa benar apa enggak, karena kita masuk ke transaksi berikutnya nih. Ini antara produsen dan agen. Ya, setelah ini transaksinya antara produsen dan agen. Bagian yang terkait silakan bekerja. Accounting belum menjurnal silakan bekerja. Sudah, stop. Yang sudah dibuat oleh kelompoknya muawanah nih, oke. Jelas ya? Close, stop share dulu muawanah. Kita lanjut ke Bu Desi lagi. Maaf, Pak, nggak kedengaran karena lagi hujan. Nggak kedengeran saya ngomong tadi sepanjang itu. Muawanah di stop share screen. Ayo dong, suara saya didengar dong. Dibesarin volumenya. Oke, sudah ya. Lanjut, kita ke transaksi berikutnya. Nah, perhatikan nih, lihat semua ya. Tolong dibaca dulu. Dibaca oleh Anissa Sabrina, baca. Tanggal 3 sampai 8 Januari 2022. Target 2 transaksi, pemesanan dan penerimaan barang serta invoice masing-masing 10 menit atau 20 menit. Agen membeli barang dari produsen secara tunai, tanggal pembelian, jenis barang, jumlah barang dibebaskan sesuai keperluan agen. Habiskan 70% dari saldo uang tunai kelompok Anda. Oke, perhatikan. Perhatikan ya. Lihat nih, ayo, siapa yang agen, siapa yang produsen. Perhatikan. Tanggal 3 sampai tanggal 8 Januari. Kalian bebas tentukan tanggalnya. Jelas ya? Kalian bebas tentukan tanggalnya. Pokoknya di range antara tanggal 3 sampai tanggal 8. Transaksinya agen beli dari produsen. Secara tunai kan? Ya, jadi ada 2 transaksi pembelian dari agen, dari agen ke produsen, bener ya? Barangnya bebas. Kalian tentuin sendiri, makanya tanya sama produsen. Barangnya ada apa aja, saya mau beli gitu. Ya. Habiskan uang tunai Anda 70%. Jadi dari 2 transaksi tadi, uang tunai kamu harus habis 70%. Oke, jadi uang tunai kamu harus habis 70%. Jelas ya? Jadi pakai uang tunai kamu, sisain aja tinggal 30%. Silakan dikerjakan. Bagi yang retailer kan belum ada transaksinya nih. Nah, retailer silakan manajernya periksa transaksi yang tadi, pembelian aset tetap. Ya, si manajer retailer silakan periksa transaksi yang tadi, yang aset tetap. Oke, dihitung kalkulator stopwatch-nya 20 menit ya, sampai berarti jam 3 berapa? 58 ya. Ya, 3.56. Jadi sampai jam 4 kurang 5 lah ya. Lihat situ, ada pemesanan, ya, terus ada invoice dan penerimaan barang. Jadi jangan lupa pesan dulu, dia pesan, terus nanti muncul invoice dan penerimaan barangnya. Tunai ya, tunai. Jadi bukti yang diperlukan adalah ada bukti pemesanan barang, ya kan? Ada bukti penerimaan barang dan invoice-nya, ada bukti pembayaran. 3 bukti yang diperlukan. Silakan diatur tanggalnya antara tanggal 3 sampai tanggal 8. Pak, semuanya di hari yang sama boleh nggak? Boleh. Misalkan mesennya di tanggal 4, invoice-nya tanggal 4, bayar tanggal 4, boleh nggak? Boleh. Ya kan emang real di perusahaan ada yang kayak gitu kan? Saya pesan pagi jam 8. Nanti jam 10 udah ada invoice-nya, udah ada barang diterima, bisa. Di tanggal yang sama, hari yang sama, silakan.
Ya, silakan diatur. Pokoknya 20 menit harus ada 2 transaksi. Ya, 2 transaksi beli barang secara tunai. Diawali dengan pemesanan. Ya, bagi retailer yang belum ada transaksi, manajernya tolong periksa jurnal yang sudah dibuat oleh bagian accounting. Nanti saya periksa. Bagi konsumen, nonton aja dulu. Ya. Siapa konsumen? Konsumen dari AKT siapa? Sebut namanya. Mana konsumen nggak ada yang nyaut nih? Saya, Pak. Saya itu siapa namanya? Mulia. Oh, Mulia. Gimana Mulia? Kenapa oke? Ya mohon maaf Pak, jari kuat. Soalnya dari tadi keluar-keluaran terus. Oh. Sudah mendengar apa instruksi yang ada? Mendengar, Pak. Kalau kamu disuruh bikin jurnalnya gimana, bisa nggak? Belum kayaknya, Pak. Aku belum bisa. Ya nanti konsumen kayaknya minggu depan ada kerjaannya. Nanti kita bikin breakout room. Ya, jadi pada saat konsumen sudah mulai bertransaksi, saya kumpulkan jadi satu dulu konsumennya. Jadi nanti saya perintahkannya dari konsumen. Ya, jadi nanti kelas yang selain konsumen dia ada di main room, saya masuk di konsumen. Nanti konsumen yang akan saya bisikin. Ya, jadi konsumen yang akan saya bisikin. Oke, silakan diperagakan dulu. Konsumen kalau mau sholat silakan. Kita target maksimum sampai jam 5. Kenapa Salsabila? Iya, Bapak, saya izin bertanya, berarti produsen di sini jual ya, Pak? Ya, betul. Produsen Berarti jual. kan kalau di kelompok saya belum beli dari PNJ, berarti kita beli dulu apa gimana nih, Pak? Kamu punya barang nggak? Enggak. Nah, kalau kamu nggak punya barang bisa jual nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, jadi kamu isi stok dulu. Ya, Oh, jadi kan. Ya terserah, Pak. Nah, menurut kamu gimana? Mau terserah atau mau nunggu berapa banyak si agen konsumen kamu tuh butuh ke kamu? Terserah. Paham ya? Intinya kemarin PNJ nggak akan kehabisan barang. Ya, intinya gitu. PNJ nggak akan kehabisan barang, produsen nggak akan kehabisan uang. Transaksi antara produsen dan PNJ itu selalu tunai. Jadi ingat peraturan kemarin, transaksi antara produsen dan PNJ selalu tunai. Terus PNJ tidak akan kehabisan barang. Nah, terserah kamu mau stok dulu sebanyak-banyaknya silakan. Atau kamu mau nyetoknya ntar saya nunggu berapa sih yang dipesan oleh agen juga silakan. Ya, nanti karena saya akan tanya nanti di akhir kebijakan produsen kamu apa? Apakah just in time? Ya, ataukah kamu memang stok barang? Terserah kamu nanti. Jelas ya? Jadi produsen sebagai penjual. Tapi dia juga akan beli gitu, karena kan stok kamu nggak ada. Jadi tetap produsen siapkan bukti pembelian barang. Ya 20 menit silakan, Bu Desi juga mau sholat dulu. Yang lain kalau ada yang senggang mau sholat silakan, nanti 3, 5, 6 balik lagi karena saya akan review. Ya, nah ini kan liar kan, kamu cuma dikasih begini, ayo silakan diskusi. Kamu logika sistem akuntansinya harusnya berjalan. Ingat, yang terlambat rugi. Karena nggak pernah kamu kuliah kayak gini kan. Elnisi sudah balik dari toilet? Mana Elnisi? Sudah, Pak. Oke. Elnisi kelompok apa? Retailer atau agen? Retailer 2, Pak. Retailer 2. Oke, retailer 2. Berarti nggak masuk ini kan transaksinya kan? Tidak, Pak. Posisi kamu sebagai apa di retailer? Saya sebagai staf penjualan, Pak. Staf penjualan. Manajernya siapa Elnisi? Cornel, Pak. Siapa? Cornel. Oh, Cornel. Mana Cornel? Kenapa, Pak? Iya, Pak. Hadir, Pak. Oke. Sudah kamu cek jurnal pembelian aset tetap tadi? Iya, Pak. Ini sedang saya cek, Pak. Ya, silakan. Udah benar belum jurnal bagian akuntingnya? Udah bener dong, Pak. Siapa bagian akuntingnya? Itu, Khalifah dan Ana. Oh, Khalifah?
Sudah dimasukkan ke Accurate? Sudah, Bapak. Sudah, bener ya? Udah di jurnal di Accurate ya? Iya, Bapak. Oh, nanti saya lihat. Oke, gimana skema yang tadi? Paham nggak? Buktinya siapa yang bikin, siapa yang jurnal? Mungkin karena masih pertama kali, jadi masih kaget ya Pak. Karena kan banyak timnya. Kan kalau biasanya kalau ngerjain sendiri malah lebih enak tuh Pak. Iya, makanya saya bilang, ya betul. Ya karena itu soft skill itu penting. Ya, teamwork, bekerja sebagai tim itu penting. Karena nanti kamu kerja, nggak mungkin kamu kerja semua sendiri. Kerjanya kan terkait dengan beberapa bagian atau bidang, ya kan? Kayak akunting itu kan spesial saja. Apa kerjanya akuntingnya? Gitu ya. Nggak mungkin yang jual dia, yang masukin kas juga dia, ya. Terus apalagi yang mengeluarkan uang juga dia, yang mencatat juga itu nggak mungkin. Ya dia terpisah. Makanya tadi saya bilang kenali teman kamu itu sebagai apa. Apalagi manajer harus paham ke bawahnya. Jadi begitu ada transaksi langsung ini ya tugasnya silakan gitu. Oke. Silakan kerjakan yang mau ke toilet, yang mau sholat, kalau belum bagiannya boleh, masih ada waktu 10 menit sebelum kita bahas. Ingat 2 transaksi ya ini, agen dan produsen 2 transaksi. Tanggalnya bebas antara tanggal 3 sampai tanggal 8. Ya, antara tanggal 3 sampai tanggal 8. Mau dibikin tanggal 3 semua boleh, mau tanggal 3 dan tanggal 6 boleh, mau dibikin tanggal 8 semua juga boleh, terserah. Ya, silakan bikin.
Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Misalnya Pak, saya bingung yang ini, kayak tadi Salsabila, silakan. Karena yang saya bilang tadi, kita belajar simulasi, saya tidak akan memandu lagi. Bagaimana cara melakukannya, saya hanya kasih kisi-kisi. Nah, silakan kalian berdiskusi. Saya tinggal ke toilet sebentar ya. Nanti 5 menit lagi saya balik. Bu Desi, saya izin nanya, Bu. Pak Ridwan, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Itu kan di saldo uang tunainya harus 70% dari uang tunai dari kelompok saya. Nah, kelompok saya itu kan uang tunainya itu di bank ada 300 juta. Berarti kalau 70%-nya itu 210 juta kan. Nah, saya udah beli barang, tapi total barangnya itu totalnya 210 juta 600 sekian-sekian. Kalau lebih sedikit atau kurang sedikit, boleh nggak? Boleh, jadi kalau cuman beda-beda sedikit nggak masalah. Ya, misalkan cuman selisih-selisih sejuta apa 5 juta, nggak apa-apa. Pokoknya sekitar 70%. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Ya, itu tujuannya apa sih? Ini anggaran ya. Jadi kadang-kadang begitu sudah mulai operasi perusahaan kan, nah dia akan bilang tuh manajernya, kita punya uang segini nih, udah belanjain aja. Ya, tapi jangan sampai uang kita habis. Nah, akhirnya dibuatlah anggaran oleh tim manajemen bahwa kita akan menggunakan kas sekian persen dari kas yang ada. Nah, belanjakan. Itu belanjakan. Ya, nah tim purchasing ya atau bagian pembelian dia akan mikir nih kira-kira barang apa yang akan laku. Gitu kan? Barang apa yang akan laku. Makanya dia harus komunikasi sama bagian penjualan. Jangan sampai bagian pembelian ngetok barang yang nanti kira-kira nggak laku. Oh, kan? Ada komunikasi antara bagian pembelian dan bagian penjualan, gitu kan ya? Jadi makanya ini diajarkan bagaimana kalian teamwork, lalu komunikasi. Ini masih sedikit transaksinya, ntar dibantai transaksi banyak, berantem dah kalian.
Gimana? Agen 1 saya panggil ya. Saya mau nanya dulu, ngecek sudah sampai mana nih pengerjaannya. Saya mau nanya ke kelompoknya Sufi mana? AKT 3B. Sufi. Suf? Iya, Pak. Sudah berapa transaksi? Belum, Mbak. Lagi Hah? mau buat lagi. Sama sekali belum? Iya. Satu pun belum? Belum, lagi mau mikirin barangnya mau beli apa. Baru kepikiran. Sufi, tadi Iya, saya Pak. kasih waktu sampai jam berapa? Jam 3:30. Sekarang jam berapa, Sufi? 3:30 lewat. Sufi tadi nggak mendengar perintah saya ya? Berapa menit? 20 kalau nggak salah, Pak. 20. Kalau nggak salah, lihat itu di PPT-nya masih ada. Artinya Oh, kamu iya. abai. Ya, Ya, Pak. abai nih. Ini manajernya aja abai. Gimana mau targetnya tercapai? 20 menit tadi sampai jam berapa, Sufi? 15:30. Salah. Lihat, ya penilaian saya atas kelompok agen AKT 3B yang diketuai oleh Sufi Bet. Ya. Oke. Nih transaksi yang ini, nih saya labeling tuh. Ya, ini Bet. Kelompoknya nggak nyambung, manajernya payah. 15.56. Transaksinya saya minta 2, sampai sekarang tidak dikerjakan. Saya labeling tuh. Oke, payah ya, manajernya aja nggak ngerti ngapain. Ngapain kamu tunjuk sebagai manajer? Payah. Sinta, mana Sinta? Sinta mana? Iya, Pak. Sinta, kenapa nggak muncul kameranya? Maaf, Pak. Sinyal saya bermasalah cuma 1 bar, jadi nggak bisa kalau saya buka video langsung out gitu, Pak. Ya, Sinta, Suara Bapak sudah berapa juga transaksi yang dibuat? Sudah ada 2, Pak. Sudah ada 2. Dari Tanggal berapa kamu bertransaksinya? Tanggal 3, Pak. Tanggal 3 semua? Ada yang tanggal 5, Pak. Oke, tanggal 3 dan tanggal 5. Pesannya tanggal berapa? Pesannya di tanggal 4. Yang tanggal 3 apa? Tanggal 3 itu yang sebelumnya, Pak, yang pembelian aset tetap. Oh, tanggal 4 mesen barang. Terus kapan barangnya sampai? Tanggal 5. Tanggal 5. Itu transaksi yang pertama, transaksi pemesanan yang pertama. Iya. Yang keduanya tanggal berapa? Yang keduanya di tanggal 5, Pak, penerimaan barang. Oh. Jadi transaksi kamu berapa kali beli barang, Sinta? Kalau untuk sekarang ini harusnya 2, Pak. Iya. Tapi kan yang awal aset tetap, yang kedua ini kan berarti kan pembelian nggak barang. nyambung lagi tuh. Dagang. Sin, nggak nyambung lagi nih, lihat ya. Makanya saya bilang kalau nggak ngerti tanya. Bayangkan nih, kamu udah kerja di perusahaan, kelakuan kalian seperti ini. Dikasih perintah nggak nyambung dan nggak bertanya. Bayangkan, wajar nggak kalau saya pecat? Dengar itu. Ya, misalkan ya, kalau di perusahaan kan, dipecat wajar nggak? Jadi jangan nangis kalau dipecat di hari pertama kerja tuh. Ya. Baca targetnya berapa transaksi tadi, Sin? Targetnya 2 transaksi. Iya, 2 transaksi pembelian barang kan? Iya. Ya, jadi kalau nggak paham ditanya, Pak, itu 2 transaksi itu mesen dan nerima atau saya perlu 2 pembelian barang? Gitu. Jangan malu bertanya. Kalau kamu nggak paham, terus kamu nggak nanya, kerjaan kamu merepotkan orang lain. Yang kalian kerjakan malah jadi menyusahkan bagian lain. Oke, Sin, jadi yang diperlukan itu 2 transaksi. Ya, siap, Pak, siap. Ini tadi saya bilang itu sama transaksi yang kemarin. Maksudnya yang sebelumnya, yang aset tetap. Saya pikir Bapak nanya keseluruhan transaksi itu udah berapa gitu. Keseluruhannya harusnya ada 3 kan? Iya, harusnya ada 3.
Iya, harus ada 3. Iya. Oke? Ya, Oke. ya ini simulasi. Karena simulasi saya anggapnya bos yang galak. Terus kalau kamu salah, pecat. Oke. Nangis dah. Oke, Pak. Iya loh, gitu. Kalau kerjanya di perusahaan Jepang gitu kamu. Wah, ini strict. Ya kalau kamu salah, kamu nggak mau bertanya. Kadang-kadang ungkapannya kasar. Bodoh kamu. Ngapain kamu kuliah 4 tahun? Gini aja nggak ngerti. Jangan baper. Waktunya habis. 15.56. Kelompok Sufi tadi sama sekali nggak bikin transaksi. Saya nggak tahu apa yang ada di pikirannya. Ya, dikasih waktu 20 menit, nggak ada yang dikerjain. Kalau saya pakai ke istilah yang tadi, bodoh. Ya, 20 menit sama sekali nggak ada yang dikerjain. Kelompok Sinta 1 dibuat. Ya, 1-nya kurang. Silakan kejar yang kurang nanti. Oke, saya mau cek 1 lagi. Kelompoknya Nabila Dimar mana? AK3A. Nabila mana? Iya Pak, saya Pak. Oke, Nabila. Sudah bikin berapa transaksi? Saya bikin baru satu transaksi Pak. Dari tanggal 3 ke tanggal 8, saya minta 2, baru jadi 1. Baru jadi 1 ya? Iya Pak. Oke, apa problemnya? Saya yang faktur pembeliannya itu saya langsung, jadi kan tadi kan saya bilang saya totalnya 210 sekian-sekian, nah itu dalam satu transaksi gitu loh Pak. Iya, berarti kan nggak nyambung lagi kan? Diminta kan jadi 2 transaksi. Paham nih? Tahu nggak kamu kenapa alasannya dipecah jadi 2 transaksi? Belum tahu. Yang pertama itu meminimalisir resiko. Kalau bisa jangan perusahaan itu jangan cuma punya 1 supplier atau 1 kali transaksi dengan supplier. Ya kalau bisa dia dipecah jadi beberapa supplier. Kebetulan cuma 1 produsen ya. Kita cuma menginfokan kalau bisa jangan cuma dari 1 supplier. Takutnya kualitasnya tidak terjaga. Ya kita percaya beli 10 unit, ternyata dia nggak punya 10 unit. Dan kamu cuma punya dia produsennya kan bahaya. Gitu. Nah ini seolah-olah tadi harusnya memang belinya dari beberapa produsen, tapi kan produsen cuma 1. Karena itu saya pecah aja, belilah jadi 2 transaksi gitu. Ya, oke. Jadi salah dong beli yang pertama tadi. Iya Pak, nanti Ya saya udah, coba perbaiki kalau lagi. udah salah berarti kan, kalau udah salah ya udah terjadi transaksinya kan. Jangan direvisi, nanti produsennya marah. Mana produsennya? Siapa Nabila? Produsen 1. Siapa produsennya? Produsennya Saya, Pak. Ibrahim ya. Ibrahim mana? Saya panggil. Sambil kita Saya, ini Pak. ya telah ya. Perhatikan karena ini yang akan terjadi di perusahaan. Ibrahim, Iya Pak, ada apa Pak? Ibrahim kok nggak bisa ini? Ibrahim mana mukanya? Saya nggak bisa minta Oh iya, spotlight. maaf Pak, saya lupa. Saya mau spotlight biar kelihatan semua nih. Ya boleh stop share Bu Desi. Mana Ibrahim? Nah ini. Ya Pak. Oke, sudah? Perhatikan Ibrahim. Perusahaan Nabila beli barang 210 juta, terus sama dia mau di cancel. Kamu sebagai orang yang jual kesel nggak? Kamu manajernya kan? Nah, kesel nggak? Kesel Pak. Iya kesel lah, udah tiba-tiba transaksi di cancel, barangnya udah dikirim, uangnya udah Ya, dibayar, soalnya kan tiba-tiba udah Nabila dicatat minta jadi balik. bingung. Nah, bingung. Udah, kalau udah salah jangan di cancel. Dengar semua ya. Oke, semua dengar deh. Kalau udah kejadian ternyata cuma 1 transaksi dan udah menghabiskan 70% uang kalian, udah jangan di cancel. Karena produsennya marah nanti. Minta pulangin uang, mau ngembaliin barang. Gimana ceritanya tuh? Seakuntingnya juga bingung. Aduh, udah di jurnal gimana nih caranya nih gitu. Ya, udah. Yang udah salah biarin. Ingat, baca transaksinya. Nggak ngerti, tanya. Jangan diem aja. Makanya ini dilatih kalian untuk berani bertanya, menelaah perintah. Mas ya, karena saya yakin mahasiswa itu banyak nggak ngertinya dan nggak mau bertanya. Sok pinter. Ya nggak tahu, tanya. Jangan sok pinter. Oke, mana kelompoknya Sufi? Mana Sufi tadi? Ya Pak, Ya, gimana jadinya? ini lagi dibuat. Tunggu sebentar, mana share screen-nya. Iya, kelompok kamu terlabel tadi. Pokoknya harus segera dilabelkan lagi kelompok kamu baik.
Tinggal satu lagi Pak buat tanggal keduanya. Pesannya ke siapa? Ke PT 3 Bintang, produsen. Oh, PT 3 Bintang siapa namanya? Saya panggil Neva mana Neva? Oke, benar kelompok Sufi udah beli? Belum, baru buat ininya doang sih Pak, fakturnya. Nah, perhatikan nih, dengerin lagi nih. Sufi, kamu kan Ya. beli ya? Ya. Kenapa yang bikin fakturnya kamu? Neva mana? Oh, jadi bisa. Oh, iya. Nah, itulah yang saya bilang, kalau bisa pecat manajernya, karena dia nggak ngerti dia. Perhatikan nih, mana kelompoknya Sufi? Dengerin, manajer kamu nggak ngerti loh sistem akuntansinya. Neva mana? Neva? Iya, Pak. Ayo, sini saya share screen. Neva, terus Nabila saya remove dulu ya. Lihat nih, ini anak akuntansi D4 nggak ngerti. Aduh, gawat. Sufi, muka kamu masih belum ada ya? Siapa kelompok perwakilannya? Suf? Udah ada nih. Oke, lihat. Sufi, kenapa kamu yang bikin kartu faktur pembelian? Suf. Harusnya kamu kirim apa ke Neva? Inian doang sih Pak ya, info gitu dong, mau beli barang apanya aja gitu ya Pak. Iya, kamu kirim info kan ke Neva? Ya tadi pengen ngasih ke bentuk infonya tuh gini fakturnya. Atau kamu perhatikan Sufi, makanya dengerin. Kamu kebanyakan omong jadi nggak tahu. Orang belum selesai ngomong tuh. Jangan so pinter. Ya, dengarkan. Oke, yang pertama tadi udah nggak ngerti instruksi, yang kedua nyerocos tapi nggak mau denger. Ya, salah lagi skema akuntansinya. Kamu kalau beli barang, nggak akan kamu bikin faktur pembelian. Ya, kamu minta ke produsen. Itu yang saya yakin bahwa anak akuntansi pasti nggak bisa nih sistem akuntansinya. Mintalah ke produsennya, penjualnya. Saya mau beli barang. Ada nggak form yang perlu saya isi? Kalau penjualnya punya form purchase order, permintaan gitu, sales order, Kalau penjualnya punya form sales order, kamu isi sales ordernya. Saya perlu ini. Ya, tapi kalau penjualnya tidak menyediakan sales order, kamu calling aja, saya perlu ini. Ada nggak? Ya, kalau ada harga berapa? Sekian. Nego aja di telepon misalkan kan ya. Oh boleh, ya udah kirimin saya invoice-nya. Gitu kan? Ya, atau kamu tadi mengisi pesanan barang. Itu tergantung bagaimana skema si penjualnya tadi. Beda-beda. Ada yang dia menggunakan sales order atau pemesanan penjualan, ada yang tidak menggunakan pesanan penjualan. Tapi yang bagus, pembeli mengisi pesanan penjualan. Jadi kalau Sufi bikin faktur pembelian, salah. Dengar semua. Ada kelompok lain yang seperti kelompok Sufi, saat ini salah nggak apa-apa, tapi jangan sampai ini ngikut terus ke pemikiran kalian tadi. Bahwa yang bikin faktur pembelian adalah perusahaan sendiri. Kacau itu. Ya, faktur pembelian nggak pernah dibikin oleh perusahaan. Jelas ya? Yang bikin perusahaan adalah faktur penjualan. Jadi kamu hanya cukup terima faktur penjualan atau invoice. Oke, Sufi paham? Ayo, anggotanya Sufi ingatkan. Sufi udah belajar simak belum di kelas? Sia udah belajar? Udah Pak, belajar. Nah, sampai apa sekarang pembelajaran Sianya? Sampai internal. Oh, ini pengendalian internal. Berarti sudah Sampai masuk ini dong, sampai internal kontrol ya. Berarti sudah belajar ini dong skema siklus kan? Siklus penjualan pembelian udah belum? Sudah Pak, maaf. Sudah, ya harusnya paham itu kalau belajarnya sampai situ. Jelas ya? Oke. Ya, ingat saya karena istilahnya saya atasannya manajer, jadi kalau manajernya nggak benar saya kesel gitu ya. Oke, lanjut ya. Jadi yang sudah keburu salah, silakan jangan di cancel transaksinya. Kayak tadi kelompoknya Nabila, uangnya dihabiskan di satu transaksi sebanyak 70%. Ya udah berarti kan nggak punya uang lagi. Udah nggak usah bikin transaksi lagi. Cukup. Sufi boleh stop share. Ini salah berarti ya, nanti perbaiki. Nah, yang salah-salah itu silakan segera di rebound ya. Salahnya cepat diperbaiki. Yang masih salah silakan segera pesan ke
ya segera pesan ke produsennya karena sebentar lagi retailnya akan beli nih. Nah, retail siap-siap karena sebentar lagi retailnya akan beli. Siap ya? Retail udah siap? Oke, saya remove dulu spotlight-nya. Silakan Bu Desi tampilkan lagi. Retailer, saya mau panggil. Ada Christian ya, sama Tiara. Christian sama Tiara mana? Saya, Pak. Yang retur aku sulit. Lihat aja nanti kan bisa diunduh. Oke, sorry. Tadi yang saya panggil siapa? Christian sama Tiara ya? Iya, Pak. Oke, baca Tiara. Ya. Tanggal 10 sampai 15 Januari 2022. Pesanan 1 dan 2. Langsung soalnya aja, Bu. Retailer membeli barang dari agen secara kredit. Tanggal pembelian, jenis barang, jumlah barang dibebaskan sesuai keperluan retailer. Jumlah transaksi harus lebih dari 2 pembelian dan tidak boleh hanya ke satu agen. Pastikan retailer memiliki seluruh jenis produk yang ada. Oke, berarti kan itu transaksinya ini aja deh, minimum 2 transaksi. Ya, jumlah transaksi minimum 2. Ya, minimum 2. Ya, jadi minimum 2 pembelian dan tidak boleh hanya ke satu agen. Jelas ya, kan kalian dari punya 2 agen kan, agen 1 dan agen 2. Silakan retailer beli barang ke agen, ya minimum 2 transaksi. Ya, minimum 2 transaksi. Jadi waktu pengerjaannya 30 menit. Ini transaksi terakhir yang kita kerjakan. Ya, ini transaksi yang terakhir yang kita kerjakan. Oke, sebenarnya nanti ada retur sih, cuma returnya buat PR aja. Ya, transaksi yang kita kerjakan bareng-bareng ini terakhir. Jadi konsumen hari ini nggak dapat ya. Nanti di pertemuan berikutnya konsumen masuk. Jelas? Ingat ada 2 transaksi. Kalau bisa masing-masingnya 15 menit itu yang dalam kurung di atas tuh yang dibirukan, yang ditebalkan. Maksudnya pesanan 1 dan pesanan 2 itu masing-masing 15 menit. Ya, silakan dibuat pesanannya. Retailer beli ke agen. Agen 1 silakan mau beli barang apa, terus ke agen 2 silakan mau beli barang apa. Ya, sehingga retailer punya produknya banyak macamnya. Transaksinya kredit. Lihat tuh, kamu transaksinya kredit. Nah, silakan diatur. Oke, mau beli barang apa. Oke, setengah jam ya. Berarti kita sampai dengan 16.40. Itu terakhir ya. Jadi 16.40 terakhir kita bahas sedikit. Bukti transaksi nanti saya mau cek udah ada belum. Ada di Google Drive. Gimana Tiara, paham perintahnya? Maaf Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Ya, untuk yang retail ini, untuk pembeliannya ada batasan ininya nggak Pak? Maksimal nominal berapa persen dari... Oh, oke. Nggak ada, di aturan ini nggak ada. Perhatikan ya, di aturan ini nggak ada. Kamu boleh secara kredit. Perhatikan, logikanya manajer, dia akan ngutang semampu dia bayar. Itu kan batasannya kan? Iya Pak. Nah, itu silakan dipikirkan berapa. Baik Pak, makasih Pak. Terus yang berikutnya, bagi si penjual, mau nggak dia ngutangin kamu sebanyak itu? Kan gitu, lihat. Said, di close kameranya. Ya, oke. Jadi Said akan berpikir sebanyak apa kamu bisa ngutang, terus si penjualnya Said akan berpikir boleh nggak dia ngutangin segitu banyak. Makanya itulah proses negosiasi. Jelas ya Said ya? Silakan kamu tawar-menawar dengan si penjual kan gitu. Boleh ngutang 10 nggak? Enak aja 10 gitu kan. Udah 3 aja, 3 mah kurang gitu. Jelas? Nah, silakan bernegosiasi, kan seru kan? Ya. Oke, sip. Silakan kerjakan. Oke, Pak. Ya, 30 menit ya, sampai 16.40 tadi. Ya, kalau bisa 16.35 sih. Nanti 5 menitnya kita coba bahas. Silakan negosiasi ya. Oke. Rizky, kenapa Rizky?
Iya Pak, maaf Pak, saya sebelumnya off cam karena kalau on cam jaringannya susah Pak. Ya, Saya mau boleh. tanya ini terkait tadi kan saya agen, terus melakukan pembelian ke produsen. Ya. Pada saat saya kan tadi kata Bapak 2 transaksi kan, nah saya lakukan 2 kali pembelian, tapi pada saat mau setelah melakukan pesanan, kemudian mau ke proses selanjutnya, accurate-nya tanggapannya katanya nggak bisa pakai PPN 11% Pak, karena PPN 11% itu berlaku mulai 1 April Oh, 2022, sedangkan di sini digunakannya Januari Pak, Januari ya udah 2022. ikut aja aturan yang Januari 10% ya. Oh, berarti PPN-nya 10% ya Pak? Ya, betul. Jadi PPN-nya 10%. Karena kita ikut aturan Januari 2022. Jelas ya? Iya, makasih banyak Pak. Oke, aturannya 10%. Ada lagi yang menanyakan? Yang lain? Nah, agen yang tadi belum selesai pembelian, sekarang agen dibeli. Wow, bingung dah manajer tuh kan. Ayo, manajer bingung dah. Tadi ngurusin pembeliannya belum selesai, sekarang dia di Uber sama retailer yang pengen beli. Silakan tuh, kalau manajer pusing, suruh aja bagian penjualannya. Kamu mau beli sama saya ya? Nah, silakan hubungi marketing saya, kan gitu manajer. Jelas ya, makanya di awal bagilah job desk supaya kamu nggak kebingungan. Ya, silakan. Nah, saya lihat nih di kamera yang kalian tampilkan, kalian sedang berdiskusi bagus. Kan kamu bingung nih, bagaimana ngobrol dengan teman sendiri. Nah, itu bagus. Itulah yang saya harapkan. Nah, jadi terjalin komunikasi. Ya, ada yang nelfon tuh. Nelfon nggak tahu di telepon siapa. Ada yang beli beneran lewat telepon kayaknya. Ya, ingat Said, gimana sudah negosiasi dengan siapa Said? Lagi negosiasi sama agen si itu Hana. Dapat boleh ngutang berapa Said? Aduh belum Pak, lagi lihat persediaan dia dulu sama barang. Iya, nah gitu bagus ya. Silakan negosiasi pokoknya ya. Kalau dia nggak ngasih pinjam, kalau dia nggak ngasih ngutang, pukulin aja. Ya, bilang sama masih ada sama satu lagi Pak agen. Ya, kalau dia nggak ngasih ngutang, bilang ancam aja, saya bakar perusahaan nih. Jangan dong, sehat kita Pak. Oke, silakan negosiasi. Ini kan dia diajarkan bagaimana cara bernego. Silakan. Ya.
permisi, saya pengen tanya, Pak. Boleh Elnisi apa? Jadi kan saya beli ke agen nih, Pak. Nah, nanti kan pasti agen ngeluarin invoice kan, Pak. Invoice kopiannya itu perlu dikirim ke kita, invoice-nya itu perlu dikirim ke kita atau enggak? Karena Sorry, kan biasanya suaranya begitu tuh. putus-putus Elnisi, gimana? Iya, jadi kan saya beli nih. Berarti kan nanti saya harusnya dapat invoice dari mereka kan, biasanya kalau kayak gitu. Betul. Ya, itu mereka perlu kirim ke kita kan berarti, Pak? Iya dong, kalau kamu nggak dapat invoice-nya, akunting kamu bisa nyatet nggak? Iya. Nah, Iya, Pak. oke. Baik, Pak. Terima kasih ya, Ya, Pak. jadi perlu dikirim ke kamu. Kalau nggak, akuntingnya nggak bisa kerja. Oke, ada lagi pertanyaannya?
Sudah 16.28 ya. Tadi saya minta sampai 16.35. 7 menit lagi. Saya mau tanya ke kelompok retailer. Kelompok Dava HS. Mana Dava? Dava? Hadir Pak, hadir. Oke, Dava. Sudah bikin berapa transaksi, Dava? Untuk transaksinya saya udah bikin 1, cuman ini ada masalah Pak dari accurate-nya. Lagi saya cari. Lagi nggak bisa masukin PPN Pak. Oke, PPN-nya tadi kan jadi 10% ya, Dava? Iya Pak. Oke, terus kamu transaksinya udah beli ke agen berapa? Saya beli ke agen 1 sama 2. Oh, berarti udah 2 transaksi dong? Maksudnya belum saya input ke accurate-nya Pak, baru yang 1 baru tapi ke PT udah Ardi. deal? Udah deal belum dengan agen 1-2-nya? Udah Pak. Udah dikirim bukti transaksinya oleh agen? Belum sih Pak. Nah, belum. Kan kamu beli kan? Ya, gimana mau diinput ke accurate kalau belum dapat bukti dari agen gitu ya? Yang 1 udah. Oh, yang 1 udah. Nah, jangan lupa silakan diselesaikan transaksi yang dengan agen yang satunya. Accurate-nya juga diperbaiki ya, Dava, yang ada problem. Pastikan dokumen yang kamu terima benar. Ingat, pembeli jangan cuma terima barang terus masa oke udah benar. Periksa dulu, ini dokumennya benar apa enggak. Jelas ya, karena nanti kan ingat, akan diaudit kerjaan kalian. Oke, mau masih ada nanya waktu dikit 1 ya menit, Pak. silakan diperbaiki. Kenapa, Dava? Mau nanya dikit Pak, soalnya kan boleh. kemarin waktu saya bikin accurate yang sebelumnya, kan saya udah pernah bikin, itu dia buat masukin input PPN, ada Pak, cuman yang di sini buat tadi saya coba masukin ke faktur sama pesanan pembelian nggak ada PPN Pak. Kenapa nggak ada ya? Coba share screen. Sebentar, Boleh di stop dulu Bu Desi. Kita cek, kok dia nggak punya PPN? Waktu di profile company-nya udah di checklist belum? Bahwa perusahaan Anda PKP. Sebentar Pak, lagi di ini. Iya. Dava, agen yang mana yang udah punya bukti transaksinya? Saya udah nerima dari yang Unika Pak. Agen siapa itu? Agennya Sinta Pak. Sinta. Mana Sinta? Sin? Iya Pak. Oke, Sinta. Gimana barang yang dibeli oleh Dava? Udah Pak, udah. Ini, Siapa Pak, yang bertransaksi dengan kelompok Dava tadi, Sinta atau bagian penjualannya? Seharusnya bagian penjualannya. Seharusnya terus? Iza Aulia Salsabila. Terus? Namun Iza Aulia ini lagi nggak ngerti Pak, dia belum bisa dihubungin. Kayaknya sinyalnya mungkin putus-putus kali ya. Jadi tadi di backup dulu sama. Oh, jadi hari ini bagian penjualannya cuti ya? Jadi hari ini bagian penjualannya cuti, akhirnya manajernya yang sebagai penjualan. Iya, terpaksa Pak. Ya gitu memang manajer, kalau bawahnya nggak ada ya dia harus nutup. Iya. Oke, bagus. Ya. Makanya yang atas tuh harus memahami seluk-beluknya. Oke, Dava bisa di share screen, kita cek. Udah bisa Pak, sebentar Pak. Oke. Ada lagi yang lain yang problem? Silakan. Ini kan kalau yang preferensi pajak yang ini bukan sih Pak? Mana tuh? Yang PPN 10% udah kan ya? Udah ada 10% Pak. Terus coba kan kamu pembelian. Iya. Ini pesanannya. Iya, cuman biasanya kan kalau di sini ada itunya. Cuman di sini nggak ada Pak. Oke, bingung tadi di mana. Jadi belum bisa lanjut buat bikin faktur. Perhatikan semua, lihat ya. Lihat ya. Itu di atas yang dibuka oleh Dava banyak banget tuh. Ada pajak, ada faktur pajak, ada penomoran, ada referensi, ada faktur pembelian. Bingung itu accurate-nya. Close-in aja yang udah nggak kepake. Itu nggak boleh, ini melanggar aturan nih. Lihat ya.
yang dilakukan oleh Dava ini melanggar aturan. Dava, bagian akuntingnya siapa? Bagian akuntingnya Iksan, Pak. Kok bukan Iksan yang mengerjakan ini? Ini di saya. Saya- Halo Pak, izin masuk ya Pak. Ya. Ini di Ini saya. Ya, kalian ini bisa semua masuk sini kan? Dava bisa buka ini, Iksan bisa buka ini kan? Tapi ini Pak, jadi dibukanya didapat, tapi kita Gmeet Pak. Ya, maksud saya kalian juga bisa login nggak pakai akunnya si Dava ini? Tapi tadi Dava belum sempat ngasih Pak ininya. Harusnya biar aja Iksan yang ngerjain Dava gitu. Kalau Dava yang mengerjakan, manajernya masa ngerjain ginian, ngapain jadi manajer punya staff accounting? Ya, Iksan yang mengerjakan. Jadi kasih aja loginnya biar Iksan yang mengerjakan. Gitu. Terus kamu pantau, close-in dulu, close-in Dava. Ini semua dibuka salah nih, lihat ya salah. Harusnya cukup satu aja yang terbuka. Oke, coba yang transaksi beli pertama udah bisa? Yang Veronica ini, Pak. Belum ada buat PPN-nya. Apa perlu di-input ulang, Pak? PPN-nya juga belum muncul ya? Belum. Nih, Nah, itu pajaknya di checklist. tadi udah di checklist, cuman nggak bisa juga. Bentar ya, Pak. Coba dihapus dulu, diulang lagi deh. Kelompok lain ada yang punya problem sama nggak? Pajaknya nggak muncul. Tadi diubah manual sih, Pak. Nah, gimana maksudnya? Tadi kan pajaknya kan bermasalah sama yang bulannya itu, Pak. Terus di bawahnya ini yang di samping subtotal ada bacaan pajak yang 11%. Jadi angkanya dipencet, Pak. Terus ada pilihan 11% atau 10%. Jadi saya pilih 10% udah bisa, Pak. Setelah itu. Ya, harusnya gitu ya. Oke, punya Dava boleh ini dulu dihapus. Nanti diperbaiki ya. Jadi harusnya dikenakan pajak dulu tidak, Dava? Ya. Halo Pak, saya izin bertanya Pak, terkait pembeliannya dari retailer ke agen itu harus ada surat pembeliannya dulu ya kan Pak ya? Ada surat pemesanan. Iya Pak, maksudnya surat pemesanannya kan Pak? Gini, yang saya bilang tadi, ya saya bilang seperti antara agen dan produsen nih. Itu tergantung skema dari penjual. Kalau penjual membutuhkan surat surat pemesanan atau pengisian form pemesanan, silakan itu diisi. Ya, jadi maksudnya si retailer kan pingin beli nih, dia pesan apa sih gitu kan? Dia pesan apa sih? Boleh dituliskan gitu, saya ingin memesan produk ini sebanyak ini. Ya, atau kalau si penjualnya sudah punya formnya, minta aja sama penjualnya. Misalkan Dava tadi belinya ke siapa tadi Dava? Arunika, Pak. Arunika siapa tadi? Pak. Sinta ya? Sinta, Pak. Nah, dia minta ke Sinta misalkan, Sin, ada ini nggak, sales order nggak? Sini saya mau beli barang dari perusahaan kamu, gitu kan? Nah, dikasih sales ordernya kan, ini nih, ya udah isiin aja. Jadi si penjual tuh akan tahu gitu, ya apa yang mau dia beli. Nah, sales order tadi masuk di sini di pesanan pembelian, ya kan? Apa yang mau dia beli? Ya, paham maksudnya ya? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, coba Dava lagi, share screen, bisa nggak? Coba share screen lagi Dava, kita lihat. Bukti transaksinya udah dapat belum? Masih nggak keluar PPN ininya Pak. Apa, sorry suaranya kecil? Masih nggak ada PPN-nya Pak buat di rincian barang ini. Coba close dulu Dava, close dulu. Pesanan pembeliannya close juga. Close. Ya. Oke. Tutup dulu nih. Kanan bawah tuh tutup. Udah ya. Oke, terus cek perusahaan kamu udah PKP belum? Di apa? Sorry. Di preference. Ya, klik. Cek perusahaannya sudah PKP belum? Pajak? Ini Pak.
Tanggal pengukuhan PKP-nya udah ada ya? Di perusahaan PWP. Oke, penjualan sekarang, klik penjualan. Tunggu. Pelanggan baru selalu termonitor. Jangan ya. Oke, sudah. Terus ke fitur yang atas. Saya mulai dulu. Oke, pajaknya juga checklist sudah ya? Iya, Pak. Oke, simpan. Sorry tadi. Ada penjualan tadi. Balik lagi Dava, sorry. Di preference, fitur, lihat yang penjualan. Fitur, penjualan. Tunggu, saya mau baca dulu. Penawaran, retur, tukar faktur, diskon, pengepakan, pembayaran, konsinyasi, pengiriman. Oke, sudah semua. Oke, simpan. Nah, tadi waktu ada pesanan pembelian ada di mana? Di sini, Pak. Oke, tunggu. Pesanan pembelian. Coba sekarang ke faktur pembelian. Coba masukin pemasoknya tadi siapa? Ini iseng dulu ya. Kita lihat apakah di invoice-nya muncul pajak apa enggak. Ya, tanggalnya 1 Januari sudah. Apa yang mau dibeli tadi AC ya? Isi lu asal dulu misalkan. Nah, gitu loh ya. Sebentar, kita cek aja dulu. Masih nggak ada, Pak. Masih nggak ada juga ya. Satu, harganya bisa diisi nggak? Coba isi dulu. Oke, klik lanjut dulu. Oke, terus ke informasi. Coba checklist kena pajak. Balik lagi ke yang atas. Kenapa nggak muncul ya? Kelompok lain ini muncul nggak? Muncul, Pak. Muncul ya. Punya Dava nggak muncul ya? Klik lanjut dulu coba. Referensi awalnya Dava salah. Ya, makanya tadi saya lihat, tapi di preferensi udah di checklist sama dia. Tunggu, Dava, perhatikan. Kalau ini mau ke preferensi, ini close dulu. Tunggu, di bawah subtotal coba. Di bawah subtotal coba. Klik, bisa nggak? Di situ nggak bisa ya? Nggak bisa, Pak. Itu ada gambar kotak hijau, coba lihat. Buat aset. Bukan, yang kanan, yang kanan. Yang kanan. Yang di bawah lampiran. Ini. Nah, coba klik. Nah, nggak ada, bukan juga, nggak ada ya. Itu di atas, ya itu tadi benar yang gambar itu. Klik coba. Sebentar, saya mau cek rancangannya. Kurs pajak, nomor faktur. Ini sudah, di sini nomor faktur udah muncul padahal ya. Coba close lagi rancangan formulirnya. Ya kayak tadi yang saya yakini juga waktu setting awal perusahaannya nih tidak memungut PPN kayaknya dia bikinnya. Gimana? Kenapa? Dava belum nyeting pajak kan ya? Maksudnya udah pernah merubah tarif belum? Ubah tarif udah, Pak. Di mana tadi ngerubahnya? Data baru nih close dulu, Dava. Dava, data barunya close. Ingat, close dulu, nggak boleh banyak buka. Iya, Pak. Di sini, bukan. Pajakan sini. Coba klik. Ganti VPN ya. Ya, tunggu. Udah benar sih ini. Close. Oke. Lihat lagi di preference tadi. Ini kalau saya rasa sih kayaknya di awal waktu bikin database, ya terus lupa men-set bahwa kamu ada memungut PPN gitu. Kalau ini dicek, ininya nama sudah, terus multi ini pajak, tunggu ya. Fitur pajak di checklist, makanya dia muncul di bawah tuh ada yang new text gitu. Sudah oke. Terus coba klik pajak lagi deh. NPWP.
Oke, sebentar. Kelompok Ailsa mana? Ailsa ada? Atau ini? Rizka mana Rizka? Rizka BK3A ada? Rizka BK3A ada? Iya, Bapak. Oke, kelompok kamu udah bikin ini? Baru satu transaksi, Pak. Soalnya tadi mau bikin satu transaksi lagi, tapi agennya nggak bisa dihubungin, Pak. Agennya kemana nggak bisa dihubungin? Saya kurang tahu, Pak. Soalnya kan saya mau 2 transaksi lagi ke kelompoknya Iqbal. Agen siapa Rizka yang nggak bisa dihubungi? Agen Iqbal, ya? agen 2, Pak. Agennya Iqbal tadi ya? Itu kan ketua kelas kamu kan? Ketua kelasnya Alif. Ya, itu kan kelompoknya ketua kelasnya kamu kan tadi? Iya, Pak. Hubungi dia aja, bisa dihubungi nggak dia? Nggak bisa nggak bisa, Pak. Tadi udah saya chat, udah saya telepon juga, di reject, Pak. Nggak diangkat. Tolong chat di grup kelas, ya. Iya, baik, Pak. Tolong chat, saya menghubungi agen 2 tapi tidak bisa terkonek. Tadi kan yang ketuanya adalah si Iqbal tadi, yang dia bilang sakit. Terus satu kelompoknya nggak ada yang benar. Nggak dihubungi, nggak bisa kan kebangetan. Oke? Rizka, saya mau nanya. PPN-nya muncul nggak di punya kamu? Muncul, Pak, 10%. Muncul 10%. Di invoice muncul ya? Iya, Pak. Oke. Di invoice muncul. Nah, waktu setting preference awal dulu, ada nggak pilihan bawa PKP gitu? Sebentar ya, Pak, saya cek dulu. Ya. Ada yang punya problem sama nggak dengan punya Dava? Kenapa nih nggak muncul PPN-nya nih? Bapak, saya waktu itu pernah kayak gitu. Karena di bagian persediaan barang dan jasanya itu belum di checklist PPN. Oke. Nah, sekarang kita periksa. Dava, close. Persediaan Preferensinya close ya. Preferensinya close. Kita lihat barang dan persediaan. Barang dan jasa. Nah, oke, barang jasa. AC tadi ya. Di close dulu. Pilih produk AC, yang coba mau. klik AC. Terus di penjualan atau pembelian. Nah, itu di PPN-nya diklik dulu bawah. Oh ya, belum diisi PPN. Oke, stop dulu, bentar. Ya, coba sudah simpan, sudah baca, simpan. Oke, satu lagi Dava, satu lagi. Si AC udah, coba kulkas. Sama ya. Oh ya, PPN-nya belum dibuat. Jadi dianggapnya barang non PPN. Dan karena belum pernah beli dan dia juga nggak pernah jual nih. Simpan. Kita cek sekarang, harusnya muncul sih. Betul ya. Klik simpan. Close data barunya. Oke, data barunya close. Coba dibuka lagi. Dari pesanan aja. Pembelian pesanan. Oke. Sudah. Masukin tadi. AC coba. Klik. Nah ya. Saya. Bisa, Jadi karena barang jasanya belum dibuat kena PPN. Jadi dianggapnya jadi barang non PPN. Oke, bagus ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Nah gini, kalau ada problem silakan sharing. Karena waktu kita belajar kan mungkin sesuai aturan terus, nggak punya ada problem. Ternyata tadi ya, ada pengalaman yang bisa di-share. Sudah bisa Dava ya? Udah bisa, Pak. Kenapa tadi ada yang bisa, ada yang enggak? Karena barang kamu dan jasa kamu tadi belum disetting kena PPN pada saat di pembentukan persediaan dan jasa. Ya, jadi silakan perbaiki dulu barang jasanya tadi, kenain PPN dulu semua. Ya kita sepakati 10% karena di Januari kan. Oke, boleh stop share Dava. Sudah lewat ya 16.48, kampusnya juga mau ditutup nih. Dan jam 5 kan perusahaannya tutup ya. Jam operasional sampai jam 5, gitu kan ya. Jadi
returnya minggu depan aja, Bu Desi. Ya, jadi minggu depan ada transaksi retur, tapi itu nanti saja. Saya minta transaksi yang sampai dengan tanggal berapa tadi? Coba share lagi sekali lagi terakhir. Ini tolong di screenshot nih, ini terakhir ya, supaya kamu punya gambaran. Tolong di screenshot. Nah, Bu Desi menampilkan lagi. Jadi minggu depan saya akan cek sampai ini nih. Ya, sampai dengan transaksi yang ini. Retail beli ke agen 2 transaksi. Agen yang hari ini nggak bisa dihubungi, silakan hubungi. Ya, kalau sampai sore nanti dia juga nggak bisa dihubungi, chat di grup kelas. Saya menghubungi agen 2 sampai jam ini tidak bisa dihubungi, Pak. Ya, biar saya pahami, jangan-jangan dia tidak masuk kelas melarikan diri. Oke? Ya, itu artinya kan lepas tanggung jawab. Nggak bagus ya. Jadi mahasiswa aja lepas tanggung jawab. Gimana dia mau masuk perusahaan? Paham saya ya? Oke, silakan screenshot. Jadi yang dikumpulkan ke e-learning, saya kasih target sampai besok siang ya, jam 12 siang. Kan, yang dikumpulkan adalah link Google Drive. Ya, yang dikumpulkan adalah link Google Drive dokumen kelompok kamu. Ya, link Google Drive. Terus yang kedua, karena ini transaksinya masih terkait pembelian, ya, yang kedua adalah kartu stok. Jadi ngumpulinnya bentuknya PDF. Ingat, yang ngumpulin hanya manajer. Ya, yang dikumpulin adalah PDF. Gambar depannya gambar kartu stok. Ya, yang gambar depannya kartu stok. Setelah itu laporan posisi keuangan. Jadi saya akan melihat persediaan kamu nilainya berapa, uang kamu berapa. Ya, terus utang kamu berapa. Produsen nggak akan punya utang. Ya, produsen nggak akan punya utang. Jelas ya? Terus retailer, agen uangnya pasti berkurang. Ya, uangnya pasti berkurang dari saldo awal. Ngerti ya? Uangnya pasti berkurang dari saldo awal. Retailer uangnya nggak berkurang. Yang nambah utangnya. Ya, kan waktu saldo awal dia nggak punya utang nih. Sekarang setelah transaksi dia punya utang. Jadi ntar saya nyocokinnya, oh retailernya jadi punya utang, ini benar berarti. Terus agennya uangnya berkurang, barangnya ada. Ya, uangnya berkurang, barangnya ada. Terus piutangnya nambah. Benar gitu kan, agen kan? Karena tadi dia menjualnya secara kredit, piutangnya bertambah. Uangnya berkurang, barangnya bertambah. Nanti analisanya di situ. Terus saya lihat dokumennya ada. Jadi bentuknya PDF yang dilaporkan kartu stok sama laporan posisi keuangan per 15 Januari. Ya, per 15 Januari. Laporan posisi keuangan per 15 Januari. Kartu stok, laporan keuangan per 15 Januari, bawahnya kamu kasih link Google Drive-nya. Ya, berikut adalah link Google Drive, bukti transaksi perusahaan kami di titik 2. Set, kasih linknya. Nanti saya tinggal copy, saya paste ke browser saya bisa lihat. Ada yang tanyakan? Sampai di sini? Boleh stop share, Bu Desi? Ada yang tanyakan? Tidak, Pak. Oke, kalau nggak ada, saya mau tanya satu orang dulu terkait dengan pembelajaran hari ini. Karena ini barang baru buat kalian kan? Ya, barang baru nih. Saya mau nanya ke Gina Safira. Gin, kelas AK, BK, atau AKT? AKT, Pak. AKT. Gimana kamu sehari ini, retailer, agen, atau produsen? Retailer, Pak. Retailer. Gimana transaksi kamu? Masih nungguin agen kirim invoice, Pak. Jadi belum kamu sebagai apa, Gin? Sebagai itu apa? Warehouse. Warehouse apa job desk kamu? Apa namanya, buat gudang, Pak? Keluar masuk barang. Keluar masuk barang. Barang udah ada yang masuk belum? Belum. Oke, belum ada yang masuk. Terus kan barang realnya nggak ada nih. Ya, kan kita kan transaksinya online nih, jadi barang real nggak ada. Terus job desk kamu ngapain dong? Ngapain?
Belum ada, Ngapain Pak. kalian? Ngapain ya Tunggu gitu? Hah? tunggu nanti kalau misalnya ada Oke. Nah, invoice selesai baru. perhatikan, Gin, yang pertama kayak Dava tadi tuh. Dava di menu persediaannya harusnya yang ngelola adalah warehouse. Iya. Ya Gin. Jadi yang bikin data produknya harusnya warehouse kalau dia punya bagian warehouse. Gitu. Jadi dia yang bikin tuh AC, kulkas, ini segala macam, dia yang ngelola itu tadi. Manajer jangan lagi gitu. Makanya begitu tadi invoice-nya nggak muncul pajak, harusnya warehouse-nya tadi yang kenapa ya nggak bisa ya gitu. Oh saya kurang nih masukin PPN-nya belum saya isi pilih gitu sebagai PPN, pajaknya kelewat. Ya jadi jangan, aduh tugas saya ngapain ya gitu. Ya jangan semuanya yang mengerjakan manajer. Ingat ya, harusnya tadi Gina yang ngelola produknya apa aja nih. Ya makanya kamu yang nanya-nanya harusnya ke agen. Agen lu jualan apa sih? Gitu. Kamu data, isikan tuh di deskripsi barang dan jasa kamu tadi. Di menu persediaan tadi, kamu yang bisa tag. Jadi begitu siap beli, kamu udah punya daftarnya. Paham ya? Itulah di warehouse kerjaannya. Oke? Terus Iya, menurut Pak. kamu gimana perkuliahan hari ini? Jadi ngerti benar-benar alurnya sih Pak, kan biasanya cuma ya teori-teori, ini benar-benar ngerti masuk keluar barang gimana, terus cara transaksi gimana, bukti dokumennya juga harus kayak gimana. Oke, terus tadi kelompok kamu udah negosiasi dengan siapa aja? Udah dua-duanya sih Pak, tapi Ya. belum dapat diskon lagi, berusaha dapat diskon Pak. Nah, minta nego dong gitu. Oke, Fania Pelit Yudit. Pak agennya. Agennya pelit. Oke, saya pindah ke Fania. Fania Yudit mana? Saya Pak, Nah, kamu kelas apa? AKT 3B Pak, 3B. Sebagai apa? konsumen Pak. Oh, konsumen. Jadi belum ya? Nah, kamu nonton tadi bagaimana? Seru Pak, Apa? seru Pak. Seru ya. Oh, nanti konsumen minggu depan ya kita bikin room, nanti kita retailer siap-siap aja tuh diserang sama konsumen. Konsumennya judes lagi. Alifah kelas apa? Alifah? Ya, Kak. Kamu kelas apa? AK3A. Oh, AK3A. Ya. Sebagai apa? Saya agen, Pak. Agen. Udah bertransaksi sama siapa aja? Tadi sama produsen, sama retailer juga. Retailer. Nah, gimana jadi agen? Saya pusing, Pak, stres. Iya, itu baru simulasinya stres tuh. Gimana nanti di perusahaan transaksinya banyak? Ya kan, ini baru 2 transaksi udah bingung dunia. Ya bayangin kamu di perusahaan real yang transaksinya satu hari bisa puluhan. Ya, bisa puluhan. Atau minimal belasan lah. Oke? Gimana tuh kamu cara bertransaksi? Nah, makanya diajarkan simulasi yang real gitu. Jadi siapkan dokumennya, ya amati angkanya, negosiasinya, terus alur SOP-nya itu kemana. Oke? Sudah ya? Hari ini sampai sini dulu. Perintahnya adalah sampai dengan transaksi tanggal 15 Januari tadi dirapihkan. Ya, rapikan. Bukti yang belum ada siapkan. Ingat, bukti yang diperoleh dari pihak eksternal itu yang mana? Jangan kayak tadi ada kelompok yang salah, dia malah bikin sendiri buktinya, kan salah itu. Ya, jadi manakah bukti yang dari pihak luar, mana yang kamu bikin buktinya sendiri. Sudah? Kalau sudah, saya akhiri pertemuan kali ini. Ya, absennya saya pakai absen yang tadi, yang sudah di-share. Ya, saya harap kelompok yang tidak aktif harus segera aktif karena menyusahkan kelompok yang terkait. Yang kayak tadi agennya kok nggak bisa dihubungi nih kemana nih, padahal kan transaksinya harus terkait dengan agen tersebut. Harus aktif ya, tolong hubungi aja orang yang bisa dihubungi di kelompok tersebut, jangan males. Sudah? Oh ya, satu lagi infonya, saya sedang hubungi Accurate, kata mereka ujian sertifikasinya itu sekitar tanggal 20-an Desember. Ya. Oh ya, bayarnya tadi saya belum lihat berapa harga penawaran, nanti deh di pertemuan berikut di grup saya akan infokan ya. Ya, oke. Jadi
harga penawarannya nanti saya infokan di grup. Terus minggu depan Senin dan Selasa itu, hari Senin dan Selasa ada pelatihan IDEA. IDEA itu software auditing untuk dosen audit, dosen sistem informasi, sama dosen statistik. Jadi kemungkinan besar nggak ada lagi hari Senin dan Selasa. Kalaupun ada Selasa itu sore, karena selesainya sampai jam 4 sore pelatihannya. Nah, berarti hari Kamis lagi mungkin ya. Jadi minggu depan kemungkinan besar hari Kamis. Oke? Sudah? Ada yang bertanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan lanjutkan transaksi yang tadi. Seru kan tuh bertransaksi. Ya, buat buktinya yang lengkap, taruh di Google Drive. Ya, itu aja. Kalau tidak pertanyaan, kita akhiri sesi kuliah sampai hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.